Alhamdulillah guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Arif Fadilah sudah berada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah pemaparan atau materi-materi yang akan dijelaskan oleh beliau dengan seksama agar menjadi barokah untuk kita semua dan semoga kita dapat mengamalkannya. Kepada Ustaz Dr. Andes Arif Fadilah, pada beliau waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Summa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Ila akhir ayat. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Baik, saya akan menyampaikan materi masalah kematian, karena akhir-akhir ini ya tadi kita bicara, saya Pak Ahmad, Pak Ali Akbar, banyak jamaah, ikhwan-ikhwan kita, ustadz kita banyak yang telah wafat, meninggal dunia. Yang memang kematian ini nggak harus sakit, nggak harus tua, tapi kapan saja kematian itu akan mendatangi kita. Jangan berbahagia. Memang tadi dibacakan oleh Pak Faruk bahwasanya dalam surat Ali Imran ayat 185 dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamatlah segala amal, segala yang kita lakukan akan disempurnakan, akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian faman juhzi'a 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh mereka yang beruntung. Kalau lihat ayat ini dalam pandangan Allah, orang yang beruntung itu orang yang masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Kalau lihat surat Ali Imran 185, ini orang yang sukses dalam kehidupan manusia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan tipu daya yang memperdayakan kamu. Betul, memang setiap manusia akan mati. Tapi ada ayat lain, surat Ali Imran ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Itu ada juga ayat itu. Jadi setiap yang bernyawa tidak akan pernah mati kecuali dengan izin Allah. Nah, itu. Ya, mati-mati juga ujungnya. Ya. Gitu. Tapi itu luar biasa nih, yang 145. Kalau kita potong ayatnya, setiap yang bernyawa tidak akan pernah mati. Nah, kita putus tuh ayat. Wah, kaget, pasti orang kaget.
Nah, ada terusannya, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Tetap berlakunya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Makhluk yang bernyawa bukan manusia saja, ya iblis, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, gitu. Baik, Bapak berbahagia. Kemudian kita akan mencoba, banyak manusia membuat teknologi yang canggih untuk bisa lari dari kematian. Kira-kira bisa nggak itu? Nggak mungkin ya. Kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 78, sangat-sangat tidak bisa. Walaupun manusia punya ilmu kebal, ya, nggak bacok, nggak mati, dibacok nggak mempan, tetap aja mati. Atau kita ngumpet di gedung yang tinggi. Ini kata Allah, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Gitu kan? Jadi dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangi kamu. Kendati pun kamu bersembunyi dalam benteng yang tinggi dan sangat kokoh, mati juga Pak. Gitu. Cuman mati ini memang antrian yang sangat panjang, sangat panjang. Dan memang kematian ini kalau lihat surat Luqman juga, Allah katakan dalam ayat yang ke-34, di situ dikatakan wa ma tajri nafsum madza taksibu goda wa ma tajri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi manusia tidak mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Baik, jadi malam hari ini kita mencoba mengkaji masalah kiat-kiat menghadapi kematian. Baik, kiat-kiat menghadapi kematian. Memang tadi saya katakan yang namanya kematian rahasia Allah, hanya Allah yang tahu, karena ini masalah gaib gitu. Tapi setidaknya kita harus mempersiapkan bagaimana menghadapi kiat-kiat kematian gitu. Yang mesti emang kalau mati di kamar mandi, sehat kepleset mati. Ini memang paling banyak itu. Iya. Memang semua sesuatu sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz ya. Nah ini. Tapi kita diharuskan oleh Allah tetap berusaha. Gitu. Harus ada usaha. Nah sekarang apa kiat-kiat menghadapi kematian? Pertama, memperbanyak mengingat perusak kelezatan, yaitu kematian. Di dalam hadis Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Aksiru zikradimil ladat al-maut." Jadi perbanyaklah mengingat segala pelejat-pelejat kenikmatan, yaitu kematian. Jadi yang pertama, kiatnya selalu ingat mati, ingat isdet. Kenapa Pak? Karena memang antara orang yang selalu ingat mati dengan orang yang tidak ingat mati beda dalam segala sesuatunya, terutama persiapan. Kalau orang yang memang selalu ingat mati, dia akan memperbekalkan diri. Tapi kalau orang yang lupa mati, nggak pernah ingat mati, apalagi orang yang masih muda, mati masih lama. Saya masih muda, saya masih sehat, banyak duit, ya kan, dan lain sebagainya. Nggak akan mungkin dia mengingat kematian, karena tadi prinsipnya seperti itu, filosofi hidupnya. Tapi bagi mereka yang senantiasa ingat mati, insya Allah segala sesuatunya akan dipersiapkan. Jadi itu kiat kematian, selalu ingat mati.
Yang kedua, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah ini surat Al-Imran ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah. Nah ini. Ya alhamdulillah Pak, kita secara genetik keturunan Islam pertahankan. Mungkin kalau orang tua kita bukan Islam, ibu kita bukan Islam, walau alam bisawab perjalanan hidup kita hari ini. Tapi karena bapak ibu kita Islam dan semua manusia dasarnya Islam, ya artinya jangan ada yang merubah fitrah keislaman keluar gitu. Kalau sudah keluar repot itu yang anak-anak yang dilahirkan. Kalau dikasih hidayah oleh Allah, kalau dia mencari. Kalau dia tidak dikasih hidayah dan tidak mencari dalam hidupnya, naudzubillah, ternyata orang tuanya telah keluar dari fitrah keislaman. Nah, kita yang masih tetap fitrah keislaman, orang tua kita wajib syukuri. Makanya yang kedua, jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam yang baik dan benar. Nah ini jamaah berbahagia. Memang kata-kata muslimun atau muslimin ini sebetulnya adalah kalimat yang memang Allah banyak sebut dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam badan Islam. Bapak gak pernah membaca ayat wala tamutunna illa wa antum Muhammadiyah, wa antum salafi, wa antum harokah. Nggak ada ya, tapi muslimun. Ini pesan kematian dari Allah buat kita. Mengapa Pak? Memang dari awal manusia diciptakan Allah itu, memang Allah menamakan kalian itu muslim, muslimun, muslimin. Coba baca surat Al-Hajj nih, ayat 78. Jadi Allah nggak pernah menamakan yang lain. Kamu itu salafi, kamu itu harokah, kamu itu Muhammadiyah, Persis, enggak. Tapi kami namakan sejak dulu muslimin atau muslimun. Coba baca Al-Hajj 22 ayat 78. Iya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyang Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baik penolong. Ada kalimat huwa sama umul muslimina min qablu. Ya Allah sekalian menamakan kamu itu sejak dulu sebagai seorang muslim. Cocok kan? Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan nasihat Ibrahim bapak para nabi dan nasihat Nabi Yakub bapaknya kaum Bani Israel sama kepada kalimat muslimun juga. Ya. Bahkan ketika bapaknya mau meninggal dunia, Nabi Yakub pesan kepada pada anak-anaknya itu, amkuntum syuhada'a idhadar Yaqubal maut. Ketika bapak meninggal nanti kamu akan sembah siapa? Anaknya menjawab,
qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Tuh. Coba baca surat 2 132 dan 133 itu muslimin itu diulang oleh Allah. Coba lihat. Ya surat Al-Baqarah baca Mas Farouk 132 133. Ini luar biasa ini. Ya. Nama Arabnya aja boleh biar jelas. Ada kalimat muslimun. Iya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud-din inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ya, dua-duanya muslimun kan? Bahkan dakwah Nabi Muhammad kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu di ujungnya juga Nabi Muhammad menutup dengan kalimat fa'in tawalau faqul isyhadu bi anna muslimun. Coba surat 3 ayat 64. Ali Imran 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Jelas banyak. Banyak kalimat muslimin di Quran itu banyak. Ternyata kalimat inilah yang Allah abadikan, yang Allah tetapkan sebagai isim alam yang tidak boleh dirubah-rubah. Ya, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia tetap bersatu, terutama umat Islam, kaum muslimin. Sama Tuhannya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama, nabinya sama. Itulah saudara kita. Nah itu, jadi di situ muslimin. Nah, ya, tidak ada yang namanya maaf ya, Salafi, Harokah, Muhammadiyah, NU, Garsis dan lain sebagainya, nggak ada. Itu hanya ormas. Ya.
Baik, masih banyak puluhan ayat tentang muslimun dan muslimin. Dan yang ketiga, jangan murtad. Jangan murtad. Ini kiat yang ketiga di dalam surat Al-Baqarah 217. Di dalam tengah-tengah ayat dikatakan wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari Islam, fayamut, kemudian mati, wa huwa kafir, dalam kondisi kekafiran, faulaika, maka mereka itulah habitat a'maluhum fid dunya, maka akan hapus amal mereka di dalam kehidupan dunia, wal akhirah, dan juga nanti dalam kehidupan akhirat. Wa ulaika, dan mereka itulah ashabun nar, penghuni api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Itu yang ketiga, jangan murtad. Sesusah apapun kita, semiskin apapun kita, sesakit apapun kita, ujian dari Allah. Kemudian ada yang mencoba menawarkan kita pindah agama, nanti berobat ke Amerika, ke Singapura, nanti miskinnya dibuat kaya, diberikan rumah, mobil. Jangan sampai gitu. Karena apa, yang namanya orang mati dalam keadaan murtad, kalau konteksnya sudah 3 kali, kalau konteks hadis Nabi itu man badala dinahu faktuluh, barang siapa yang menukar agamanya murtad, faktuluh, bunuhlah dia. Suruh bunuh Pak, cuman limitnya 3 kali murtad. Coba baca surat An-Nisa ayat 137. Surat 4. Soalnya pakai mic biar 137 surat 4 An-Nisa. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jelas kan? 3 kali murtad. Kalau 2 kali masih bisa terus tobat. Tapi jangan sampai mati. Kalau udah mati repot. Ya kan? Itu sama juga dosa dalam kemusyrikan kan, bukan Islam. Kalau sudah bukan Islam, pasti yang disembah bukan Allah Tuhannya. Nah, itu persoalannya. Makanya jangan main-main cari. Ada orang murtad pindah lagi, murtad pindah lagi. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, berbekal takwa. Berbekal takwa. Surat 2 197, di tengah-tengah ayat ada kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan berbekallah kamu, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Jadi kiat yang keempat, berbekal takwa, surat 2 197. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ada takwa arti yang lain yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil, takut terhadap siksa Allah. Yang kedua, wal amal bitanzil, beramal sesuai dengan konsep Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, waridho bil qalil, ridho atas nikmat yang sedikit. Yang keempat, syukur alal zajil, bersyukur atas nikmat yang banyak. Yang kelima, wal isti'dadu liyomir rohil, bersiap-siap untuk menghadapi hari akhir.
Dengan apa? Dengan takwa lagi persiapannya. Nah itu yang keempat, kiat menghadapi kematian. Kalau konteks Umar bin Khattab, arti takwa adalah hati-hati dalam bertutur kata dan berbuat. Ketika ada sahabat tanya kepada Umar apa takwa, maka Umar bertanya kembali, balik bertanya sebelum dijawab, kalau kamu berjalan di tempat yang penuh duri, bagaimana sikap kamu? Kami akan hati-hati wahai Umar. Itulah takwa, hati-hati. Baik, yang kelima, bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Inilah ungkapan-ungkapan yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Orang itu ketika mati dalam kondisi kafir, dia minta kembali ke dunia. Tujuannya apa? Agar bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Salah satunya dijelaskan dalam surat 63 ayat 10 Al-Munafikun. Baca Mas Arab coba. Surat Al-Munafikun 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Tapi sudah terlambat penyesalan tobatnya. Nah ini yang kelima, bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Yang keenam, menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di dalam surat 26, surat apa 26? As-Su'ara ya. As-Su'ara menjelaskan bahwasannya di dalam surat tersebut ayat yang ke 88, 89 Allah menjelaskan yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak lagi berguna illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini kiat yang keenam, menghadap Allah dengan hati yang bersih. Plong rela diatur. Ini sebetulnya bagus Pak materi ini untuk tetap kita istiqomah menjaga, karena kematian kapanpun akan datang. Nggak tua, nggak muda, nggak besar, nggak kecil, nggak laki, nggak perempuan. Memang antrian yang sangat panjang. Namanya qalbun salim. Kalau bicara hati ada 3, qalbun salim, hati yang selamat. Ada lagi hati yang mati, hati munafik, yaitu qalbun mayit. Yang ini ada hati orang kafir. Qalbun apa itu? Qalbun salim, qalbun mayit, qalbun yang kata Allah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu orang kafir, ya. Qalbun marid, qalbun mayit, qalbun salim. Kalau orang beriman qalbun salim. Kalau yang sakit qalbun marid tadi. Mayit itu qalbun orang kafir itu. Yang marid itu yang sakit munafik.
iri, dengki, hasad. Ya. Dosa manusia kan Pak, sebetulnya nenek moyang dosa. Kalau kita ambil sejarah iblis, Adam dan Qabil, tiga itu makhluk kita yang pertama tuh. Iblis, Adam dan Qabil. Ini dosa nenek moyang dosa itu cukup diwakili tiga makhluk ini. Iblis dilaknat oleh Allah ya sampai kiamat itu karena dia sombong. Ketika disuruh sujud penghormatan, jawaban dia, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam karena aku dari api, Adam dari tanah. Kan sombong. Ya, akhirnya dilaknat. Gitu. Ini nenek moyang dosa. Yang kedua diwakili oleh Adam itu sendiri, Nabi Adam. Karena rakus. Nah, ini. Adam rakus. Udah tahu kata Allah tinggal di surga, Allah ngomong cuma gini, wala taqrabah hadis syajarah. Jangan kau dekati pohon yang aku larang. Tapi akhirnya Adam makan. Itu kan rakus. Ya, penasaran. Padahal semua fasilitas sudah tersedia ada di surga. Nah, itulah sifat makhluk Allah, penasaran. Jadi Adam diusir dari surga karena rakus. Nah, perintah Allah juga. Iblis dengan Allah, tapi dia karena sombong. Gitu. Adapun yang ketiga, ini si Qabil, anak Nabi Adam yang tertua. Dia itu membunuh adiknya karena apa? Dengki, hasad dengki karena dia pengen nikah yang cantik. Si Qabil dengki, iri hati sama adiknya. Padahal kembarnya dia. Gitu. Nah, itulah nenek moyang dosa. Gara-gara sombong, iblis terlaknat. Gara-gara rakus, Adam keluar dari surga. Gara-gara iri dengki, Qabil membunuh adiknya. Itu tak nenek moyang dosa. Itu saya baca pendapat dari Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Baik, yang berikutnya adalah kiat yang ketujuh. Ketika meninggal jangan membawa dosa syirik. Nah ini, karena dosa syirik itu dosa unlimited, tanpa batas, yang tidak bisa diampuni dosanya, kecuali tadi ketika dia belum wafat buru bertobat bisa. Surat An-Nisa 48 Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bih, tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah hanya mengampuni dosa selain syirik. Itu pun dzalika liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara itsman adzima, sungguh dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Surat An-Nisa 48. Artinya Pak, dia meninggal membuat dosa syirik, tidak diampuni, tapi sebelum meninggal dengan taubatan nasuha, insya Allah diampuni. Kemudian diperjelas oleh hadis Bukhari, masih poin ke-7, ketika meninggal jangan membuat dosa syirik. Rasulullah pernah bersabda, malaki Allah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, la yusyrik bihi syai'an, dengan tidak mempersekutukan sesuatu kepadanya, dakhalal jannah, insya Allah masuk surga. Nah, ini maka betul dosa syirik yang membawa tetap di neraka. Tapi kalau nggak syirik, insya Allah sebesar apapun dosa, ya menurut para ulama dibersihkan dulu di dalam neraka. Gitu, ya. Ibarat gelas itu yang kalau kotor kan dicuci dulu, setelah dicuci baru taruh di miswar, di miswar ya, Pak? Iya, di rak-rak gelas lah. Gitu.
Baik, yang kedelapan, jangan berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mau mati. Memang ada Pak, banyak orang berburuk sangka, terutama kalau dikasih penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, atau kemiskinan yang tidak kunjung kaya. Pasti ujung-ujungnya manusia adalah buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya ketika itu putus mati, naudzubillah. Ini hadis nih, hadis dari Muslim dan Abu Daud. Rasul bersabda, la yamutunna ahadukum, janganlah di antara kalian mati illa kecuali wahwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah tuh, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 8, saya yakin jarang materi ini disampaikan di dalam kematian, barangkali dimensi lain ya, tapi ini jarang sekali. Bisa fotokopi sebenarnya, memang fotokopi pergi ya. Pulang sore tadi ya, lupa ya. Baik, yang 8. Kemudian yang ke-9, jangan terjangkit penyakit al-wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Nah, ini termasuk kiat Pak. Kalau orang Islam punya penyakit al-wahan, cinta dunia, takut mati, konsekuensi logisnya ya, satu, tidak akan pernah berkualitas. Yang kedua, akan selalu dikalahkan oleh musuh-musuh Islam, begitu ya. Sehingga ia hidup dalam pandangan Allah dan Rasul pun hina. Karena apa? Terjebak dalam penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Harusnya kita memang iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau mati syahid. Harusnya filosofi itu untuk orang Islam beriman. Kalau ini sebetulnya cinta dunia takut mati untuk orang kafir. Tapi kenyataannya ya Rasul menggambarkan seperti itu. Justru orang Islam yang kena penyakit al-wahan. Ya, dunia boleh kita kaya, tapi di tangan jangan di hati. Itu prinsipnya. Kalau di hati, kalau hilang kesel, tapi kalau di tangan dia ngerti bahwa itu titipan. Gitu. Contoh Pak, bagaimana Nabi Ibrahim ketika sudah tua baru punya anak Ismail, sudah punya anak, sudah bisa diajak dialog, kata disuruh potong. Coba, ya. Tapi akhirnya Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah kalau memang itu dipotong. Tapi ini ujian dari Allah, ketika mau potong kan jangan baik. Ini ujian dari aku buat kamu, ternyata kamu betul luar biasa. Gitu. Hari ganti dengan seekor gibas atau kambing besar. Nah, pertanyaan adalah Pak, mengapa begitu teganya, relanya gitu Ibrahim menyembelih Ismail toh kalau memang Allah suruh? Karena apa? Karena Nabi Ibrahim memandang dunia dan isinya termasuk anaknya itu adalah sesuatu titipan. Tidak ada rasa sense of belonging, rasa memiliki seutuhnya. Itu hebatnya. Ketika dia melihat isi dunia dan segala sesuatunya, Ibrahim itu memandang bahwa itu titipan. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kalau punya rasa sense of belonging, rasa memiliki seutuhnya, sangat benar. Dan yakin Ibrahim pun tak akan bisa lulus menghadapi ujian ketika disuruh sembelih oleh Allah putranya Ismail itu. Tapi karena dia lulus, sengaja Allah uji, ternyata betul taman Allah. Jangan diteruskan hanya ujian, ternyata kamu betul-betul luar biasa. Ada di surat 26 itu kisahnya, dari ayat 100 sampai ayat 109. Baik, kemudian jangan minta mati
karena penderitaan yang menimpa, tapi berdoalah. Mungkin Pak, diantara kita memang manusia nggak ada yang sempurna. Ya, maaf, manusia kagak ada yang sempurna. Ada yang kasih penyakit dari kecil sampai sekarang, ada yang mungkin setelah remaja sampai sekarang, atau bahkan setelah punya anak cucu, gitu kan. Kayak Pak Udin ini dikasih ujian sama Allah kan, Pak Udin. Kalau saya dari kecil Pak, lahir pincang, lemes, nah jari-jari kaki, kemudian mata buta, satu ketusuk pensil, kemudian naik sepeda ketabrak mobil, gigi patah, kemudian nggak lama ketabrak nabrak motor jatuh, saya menghindar sepeda, patah 2. Dan saya yakin Pak, saya sebetulnya nggak punya nyawa, udah nggak hidup, udah mati saya. Saya ingat betul Pak, kalau bapak saya orang PJKA, kereta api. Kalau naik kereta dari Manggarai ke Tasikmalaya itu kereta ekonomi kan. Biasa kalau lebaran tuh Pak Ahmad biasanya naik di atap. Bapak lihat, sepanjang perjalanan dari Manggarai ke Tasikmalaya itu talang kereta itu paling bagus jurusan sana, Jawa kalah. Saya naik ke atas pas saking penuhnya nggak bisa naik di bawah. Piring saya kena talang gitu Pak, ngelentek. Pas saya pindah, ada talang, kok saya nggak kena gitu leher saya tak. Saya pilih Pak, saya ingat logika saya kena, mati saya jatuh, kepotong kena. Nah, itu. Kalau orang-orang harus sana, pas posisinya ketika ada ini, ada talang begini, harus siapa ke depan, saya pasti lagi posisinya melek, pasti kok nggak kena saya, alhamdulillah ya. Berarti umur saya masih diperingatan. Tuh, Pak. Saya yakin itu. Ada semacam aroma mujizat ya, pertolongan, mengaroma, bukan mujizat karomah. Ya, pertolongan dari Allah. Malaikat ini, hari padahal jangan kasih mati dulu, hei malaikat Israel, karena dia punya potensi untuk dakwah. Itu untuk menulis buku, nah itu. Benar Pak. Usia tahun berapa? Tahun 80-an. Tahun 80-an Pak Ali itu, karena kereta seperti itu. Iya. Sekarang nggak ada, udah enak kan? Kereta udah bagus sekarang. Anak ya? Iya, kan? Masih bocah ya? Masih bocah, masih SMA. SMA. Saya lulus SMA kan 86 SMA 86. Udah remaja, bukan bocah, remaja. Bersama SD, TK. Baik, kita teruskan. Bisa gitu kayak, sudah mati saya udah kepotong nih. Nah, sama. Kalau kita kencang. Allah masih kasihan karena udah penyakit arifahillah. Baik, yang berikutnya, yang disebut tadi ya, jangan minta mati karena penderitaan yang menimpanya, tapi berdoalah. Apa doanya Pak di sini? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairoli, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairoli. Ya Allah, hidupkanlah aku bila hidup masih baik untukku, dan wafatkanlah aku bila wafat itu baik bagiku. Jadi mati dan hidup kita serahkan kepada Allah. Kalau mau hidup, sembuh tuh penyakit. Kalau mau harus mati, nggak akan sembuh tuh penyakit. Gitu aja Pak. Yang nggak boleh adalah tadi minta mati doanya, atau bunuh diri, itu lebih-lebih nggak boleh. Bunuh diri hanya berlaku di zaman Nabi Musa. Taubatnya kaumnya ketika dia menyembah anak sapi dan ingin melihat Allah, baru bunuh diri. Coba baca konteks nyimpang sedikit surat 2 ayat 54. Kalau kita sekarang bunuh diri nggak boleh, haram, neraka. Tapi kalau konteks Nabi Musa umatnya harus begitu taubatannya, taubatan nasuha, baru diampuni. Surat 254 Al-Baqarah.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu, dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Iya. Jadi Pak, Nabi Musa membawa kaumnya waktu dikejar Fir'aun di Laut Merah itu totalnya 600.000 orang. Nah, ketika sudah lewat Laut Merah, Fir'aun dan bala tentara tenggelam, maka di situ bermasalah sampai 40 tahun bermasalah Bani Israel, sampai yang pertama kali minta dibuatkan sesembahan, kemudian juga minta melihat Allah. Ketika menyembah patung anak sapi dari emas karena yang buat Samiri, kemudian Musa turun pas dari Bukit Tursina selama 40 malam 40 hari, marah, kemudian dia disuruh bertobat. Kata Allah kepada Musa, panggil 70 orang yang terbaik wahai Musa. Tobat mereka bawa ke Bukit Tursina. Bawa apa? Mau tobat nih ceritanya, mau tobat kepada Allah 70 orang ini untuk mewakili. Tapi nggak semuanya bang berhala atau anak sapi, nggak semua. Dari 600.000 orang itu nggak semua menyembah berhala anak sapi, nggak, sebagian saja. Hanya diwakili 70 orang. Dalam perjalanan mau ke Bukit Tursina bermasalah lagi tuh Bani Israel, terutama yang Yahudinya. Kan memang waktu itu sudah didominasi oleh Bani Israel yang Yahudinya, anak Yakub yang namanya Yahudinya. Apa masalahnya? Belum tobat, pengen tobat. Dalam perjalanan apa? Minta melihat Allah. Ayat 55-nya kan minta lihat Allah. Ayat 55-nya wa idikutum ya Musa la nu'mina laka hatta nara jahratan fa ahdatkum syaiqah wa antum tanzurun. Hai Musa, kami enggak percaya sama Allah sebelum lihat Allah secara terang seperti apa gitu. Maka sambar halilintar Allah kepada mereka. Mati tewas Pak. Nah, ketika mati itulah akhirnya Nabi Musa sedih. Dan tadi kembali kaumnya yang 70 orang itu. Kata Allah, baik aku bangkitkan, tapi dengan syarat tobatnya beda. Bukan tobat yang pertama waktu dia belum minta melihat aku, kata Allah, tapi tobatnya harus bunuh. Nah itu tadi dibaca surat 2 ayat 50. Benar, dibunuh diri, ada diterima tobatnya. Sekarang nggak boleh bunuh diri. Istihad gimana? Istihad maksudnya? Musuh gitu kayak di Palestina. Oh, bom bunuh diri namanya apa? Istihad. Iya. Kalau dalam kondisi konflik perang, para Siman sendiri menghadapi Zionis Yahudi, katakan 100 orang, gitu. Nggak mungkin dia akan bisa mengalahkan, ya kan? Nah, Pak Rasiman punya strategi. Bunuh diri punya bom di ininya, tapi ngebomnya di semua kerumunan orang-orang Yahudi yang musuh-musuh itu. Nggak ada masalah, karena jelas posisinya, wilayahnya, kuadrannya, dan jelas tujuannya. Nggak apa-apa insya Allah. Daripada mati sia-sia, gua mati juga harus mati, gitu. Nggak apa-apa. Ada bukunya itu, Iqtisodiyah masalah. Ya, Iqtisodiyah ya, orang yang mati bunuh diri dalam konteks peperangan atau bunuh diri gitu, itu masih dibenarkan. Ulama beda pendapat, tapi lihat konflik persoalannya gitu. Iya. Kalau maaf almarhum Jayadi ya, dia memang salah perhitungan, kan bom BCA apa sih? BCA. Andai kata dia wafat Pak, itu
waktu itu ya, itu mati nggak jelas. Iya, mati konyol. Alhamdulillah Allah kasih panjang umur. Cuman kena apa? Cedera matanya kan? Ya. Beda konteksnya. Bom Bali nggak bunuh diri dia. Enggak, 3 itu nggak bunuh diri. Dia mati, eksekusi mati. Dia kena. Ya kalau kena, itu kan tempat maksiat yang luar biasa ya. Ada saya bukunya, memang baca itu seru emang. Ya, orang Salafi bikin buku. Ya memang mereka teroris. Balas lagi sama orang Haroka, siapa Khawarij, siapa teroris. Bersambung itu Pak kajian itu. Gitu. Saya punya 3 bukunya itu. Nah, itu. Memang lihat konflik, lihat wilayah juga Pak. Di Bali itu daerah perang bukan. Kalau daerah bukan perang, tapi nanti dibagi lagi. Perang itu ada 2, ada perang fisik, ada perang Bojul Fikri. Ternyata memang Bali itu kan sarangnya kemusyrikan Hindu, ya kan, dewa-dewa, sajen, apalagi hotel tempat di situ memang banyak orang-orang Barat, di pantainya banyak orang-orang telanjang bulat, ya kan. Jadi kejahatannya sudah memang cukup unlimited tanpa batas. Nah kita mencoba misalkan kayak Tio Bom Bali, Imam Samudra, ya insya Allah kalau niatnya untuk jihad fisabilillah, insya Allah kita doakan saja husnuzon gitu. Ya. Kalau di tempat orang yang musyrik gimana Pak? Di debat Di tempat orang musyrik gitu, di tempat orang musyrik, kayak mereka mengatakan Allah punya anak, punya. ya kalau bisa. Kalau mereka tidak memerangi kita Pak, memang sebetulnya kan ada Pak Darul Harbi, ya wilayah yang harus diperangi, kafir harbi dan kafir zimmi gitu. Kalau sekarang kebanyakan memang kafir harbi, kafir yang memang harus diperangi, terutama itu tadi memang gitu. Ya dakwahi, kalau nggak bisa ya memang di itu diperangi. Iya. Surat Maryam itu kan yang dimaksud Pak Rasiman kan, ayat 88 sampai ke 93. Coba surat 19 88 sampai 93. Memang itu kejahatannya luar biasa itu. Sampai Allah marah, langit pecah, bumi terbelah, langit runtuh karena dakwah mereka Allah punya anak. Memang kemaksiatan yang sangat luar biasa di penghujung tahun baru. Ayat ini coba 8893 sampai 93. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw ar-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat pintar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Cuman perintahnya Pak Rasiman, janganlah kamu datangi tempat-tempat ibadah mereka karena murka Allah sedang datang pada mereka. Itu hadis Nabi. Jadi memang nggak perlu kita ganggu, kecuali kalau memang tadi saya bilang kafir harbi yang memerangi kita. Begitu. Kita tindakannya, toleransinya tidak ikut-ikutan, tidak mendatangi, tidak merayakan hari tahun baru Masehi,
Memang sebetulnya tahun baru Masehi bagian dari Islam juga, karena itu kan Samsyah, matahari Masehi itu untuk perhitungan waktu sholat. Kalau untuk ibadah bulanan itu Qamariyah, Hijriyah. Dua-dua dalam Islam itu sistem Islam, karena ayatnya jelas, Yunus ayat ke-5. Jadi bahwa Allah menciptakan matahari dan bulan itu untuk perhitungan waktu. Cuman yang salahnya itu peringatannya dan nama-nama bulannya, nama-nama dewa, Janus, Februar gitu kan, Maret, April, Mei, Juni. Jangan pakai itu. Kalau perlu kita hanya sebutan angka saja, bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, pakai angka aja yang selamat, bulan ke-4, bulan ke-5 sampai bulan ke-12. Jangan sebut bilang Januari, Februari karena nama-nama dewa. Itu persoalannya. Sama peringatannya tiup trompet, kemudian kembang api dan lonceng. Itu kan ritual simbol Yahudi, Majusi dan Nasrani. Itu yang salah di situ para siman. Salah. Kalau tahun baru itu milik Islam, mana Samsyah. Gitu, jangan salah. Ayatnya ada. Allah menghitung itu kan matahari dan bulan. Bapak nggak bisa tentukan sholat 5 waktu pakai Qamariyah, nggak bisa, itu pakai Samsyah. Nah, orang tua kita kan untuk menentukan ada jam kan pakai tok apa Pak? Bayang matahari kan itu Samsyah, penentuan untuk 5 waktu. Tapi nggak bisa selama ini. Kalau waktu mendung gimana? Nggak ada matahari atau malam hari, maka manusia membuat jam. Tuh yang salah nama bulan dan peringatannya yang salah bagi saya tuh. Tahun baru Masehi itu, tapi itu bagian dari Islam sebetulnya. Karena Isa lahir kan dari Masehi ya. Kan bukan Desember ya, karena musim dingin. Tak mungkin orang membala domba Desember musim dinginnya mati domba-dombanya. Itu hanya ada tuh di video itu masuk bagus itu singkat padat. Saya punya dari grup saya, grup sini atau grup mana saya punya dari grup itu. Baik, kita teruskan. 3 lagi ya. Sering-sering berdoa tentang kematian husnul khotimah dan juga berdoa agar diringankan dalam menghadapi sakaratul. Nah itu Bapak kan ada tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan, ada di situ tuh. Atau kalau mau singkatnya gampang, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, ya Allah matikan kami dalam husnul khotimah yang baik. Atau Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, dan mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul. Ini doa Rasulullah ketika mau meninggal dunia, sambil ngambil baskom yang berisi air diusapkan ke wajahnya sambil doa ini gitu. Dan Rasul meninggal Pak dikasih tahu malaikat ini, malaikat Israel, ya Muhammad, Allah menyuruh saya untuk nyambut nyawa kamu karena tugas kamu dakwah sudah selesai. Gimana pendapat kamu? Silakan kalau perintah Allah. Enak dikasih tahu Pak. Langsung Fatimah dipanggil ayah, Fatimah ambilkan ayah pakai baskom ayah. Rasul dengan buka tangannya, usap ke muka, baca doa tadi itu agar mati husnul khotimah dan menghadapi sakaratul maut mudah. Bedanya kalau orang kafir mati dicabut dari kepala ke kaki, kalau orang beriman dari kaki ke kepala. Dan apa Nabi meninggal dunia itu wafatnya karena diracuni sebetulnya. Karena kekuatan racun itu 3 tahun lamanya. Kalau sahabat yang diracun langsung mati, Nabi enggak. Dikasih pertahanan kalau sampai 3 tahun baru. Maka ketika dia meninggal dunia, mau meninggal ngomong Aisyah, ya Aisyah, rupanya racunku aku sudah tidak kuat lagi menjaga. Itu ada di buku konspirasi musuh-musuh Islam ketika ingin membunuh Rasulullah. Itu sampai 13 konspirasi Pak. Pertama gagal, 2 gagal, 3 gagal. Akhirnya terakhir sampai itu, sampai diracuni oleh wanita orang Yahudi dalam perang Tabuk. Ada bukunya, ditulis oleh ulama Timur Tengah pada Islam. Ya, coba. Juga apa? Konspirasi pembunuhan terhadap Rasulullah. Sampai berapa kali itu? Pertama, kedua, sampai ini digagalin semua sama Allah. Gitu. Tapi terakhir pas wanita Yahudi nggak langsung meninggal, 2 orang ini diracuni Rasulullah para sahabat ketika diundang makan, yang satu wafat langsung, yang satu Rasulullah enggak sampai
karena dakwah belum selesai, maka masih Allah hidupkan dulu. Baik, yang berikutnya barangkali jarang tahu ya, mata Rasulullah ya, kalau jelas ini sebetulnya. Yang ketiga 12, talkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada orang yang mau meninggal dunia, yang mau bukan sudah meninggal, yang napas masih ada. Bisikan di telinganya terus la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Yang salah orang sekarang apa? Meninggal, sudah wafat, membaca talqin ya Yasin. Memang ada hadisnya, tetapi merupakan hadis yang pernah saya baca, hadisnya lemah. Yang sahih ini la ilaha illallah ketika mau meninggal dunia. Loh, kalau ramai gimana antara la ilaha illallah talqin dengan Yasin ini Pak? Gampang. Misalkan Pak Ahmad contohnya, bukan lupain Pak Ahmad. Pak Ahmad dalam krisis menghadapi sakit yang berkepanjangan di rumah sakit, nggak kunjung sembuh. Punya anak 2, laki perempuan gitu. Kakaknya laki, adiknya perempuan. Kalau kakaknya laki percaya dengan talqin la ilaha illallah misalkan, ini kan diajarin la ilaha illallah mulu, biar nanti Pak Ahmad ini meninggalnya baca la ilaha illallah. Nah, anak yang pertama. Tapi yang perempuan ini beda sama kakaknya. Anak Pak Ahmad ini, dia talqinnya pakai bacaan ayat surat. Apa aja surat? Jangan hanya Yasin doang, tapi ditujukan untuk apa? Kesembuhan. Kalau gitu adu aja kompetisi, mana yang Allah kabulkan. Apakah andai kata yang dikabulkan adalah yang laki-laki anak Pak Ahmad, berarti Pak Ahmad harus meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi kalau dikabulkan anak adiknya perempuan, anak paman yang kedua ini, dengan talqinnya baca ayat, baca surat apa saja dengan tujuan kesembuhan, sembuh, berarti yang ternyata Allah kabulkan anak yang masuk akal Pak. Kalau doanya itu bapaknya boleh Pak? Berarti boleh dua-duanya. Kalau pakai doa Allahumma ahyini makanan tadi boleh. Itu buat Pak Ahmad atau buat anak boleh? Boleh. Pak Ahmad atau anak boleh. Ini kan pilihan. Ya Allah, kalau memang umurku masih bagus, buat aku hidupkan. Bukan penyakit saya. Tapi kalau ada kata memang ini penyakit memang nggak bisa sembuh, berarti kematian untuk baik untukku, maka wafatkan. Bisa. Baik. Jangan ramai ini Pak. Gitu. Tadi saya cerita sama Faris ya, Pak. Mang Abah. Sama Faruk tadi. Ya, Mang Abah itu kalau masalah fikih nggak terlalu disoalkan, tapi punya prinsip itu yang soheh. Kalau mau orang mau 7 hari, 3 hari, 40 hari, silakan, jangan menyalahkan. Tapi Abah enggak, ya. Itu bagus tuh yang begitu kan, ya kan? Gitu. Jadi memang kalau bicara fikih nggak akan bisa temu. Akhirnya dalilut, kalah dalil berantem. Tuh yang ada. Memang. Kunut aja kalau imam kunut. Tapi prinsipnya kita nggak kunut. Bagus tidak buat pembelajaran. Baik, yang terakhir Pak, kiat menghadapi kematian ini yang penyakit nih. Apa? Ketika meninggal dunia jangan meninggalkan hutang piutang. Mengapa? Kata Nabi, yughfaru lisyahid kullu dambin illa daina. Kata Allah, Rasul bersabda nih, hadis Muslim, akan diampuni semua kesalahan orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Cuman gini Pak, kalau punya utang ya, kalau hanya hitungan di bawah 1 juta atau 5 juta di bawah, ya ikhlaskan saja lah, biar nggak memberatkan si mayit. Apalagi itu sahabat kita, orang nggak punya, ikhlaskan saja lah. Tapi kalau utangnya sudah 20 juta ke atas atau yang kita butuh, ya separohnya, tapi minta sama ahli warisnya, bisa dicicil.
Dilihat bentuk utang. Kalau sama kalau bilang 300 dikasih aja. Kasihan banget. Iya. Kalau yang jumlahnya kalau 100 juta ya sayang, kita udah beli motor juga, motor senilai. Lumayan beli. Iya. Ya sih begitu. Nah barangkali ini Mas Karek yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Ya, jazakallahu khairan katsiran, semoga bermanfaat. Itulah kiat-kiat menghadapi kematian. Jadi ada 13 poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.